Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Dan untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah kita mendengar sabda bahagia, hari ini kita mengingat kembali pesan dari Yesus. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berpesan kepada para murid-muridnya agar mereka menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia merupakan salah satu tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para murid-murid Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan para muridnya mewujud nyatakan panggilannya dengan setia melalui kehidupannya yang bersih dan murni, sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Garam dan terang adalah simbol. Garam artinya bahwa setiap orang Kristiani mampu memberikan rasa yang enak bagi kehidupan dunia. Sementara terang merupakan perwujudan dari karya Allah sendiri. Allah yang hadir membara terang bagi dunia. Sebagai murid Kristus, kita harus menjadi terang bagi sesama di sekitar kita. Garam dan terang adalah identitas sekaligus misi dari setiap orang Kristiani. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam kehidupan ini mempunyai fungsi terhadap keluarga, tetangga, gereja, nusa dan bangsa. Mestinya seperti garam, kehadiran kita dibutuhkan, sehingga kehadiran kita berdampak, yaitu memberi rasa. Kehadiran kita mengubah suasana, mestinya berpengaruh menahan pembusukan, dalam arti kata memberi teladan kebaikan atau kesalehan. Setiap pengikut Yesus, apapun peran dan posisi kita, adalah garam dan terang bagi dunia yang sudah berbalik dari Tuhan. Itu adalah bagian dari identitas yang Yesus berikan kepada setiap orang yang lahir di dalam kerajaannya. Orang-orang yang ia sebut berbahagia. Menjadi garam berarti kita seharusnya memiliki peranan yang berguna. Berguna di sini diartikan juga bahwa kita bisa melakukan dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan kita. Bantuan yang kita berikan tidaklah perlu memiliki wujud yang terlihat atau tampak besar. Sebaliknya, bantuan yang kita lakukan adalah
berasal dari hati kita sendiri, di mana kita ikhlas menjalaninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dari siapapun. Memang ketika berbuat baik, kita diajak untuk tidak mengharapkan pujian dan penghormatan yang berlebihan. Yang paling penting untuk kita adalah Tuhan, adalah berbuat baik dengan tulus tanpa modus. Kita ketika melakukan kebaikan tidak perlu mengharapkan apa-apa, tidak perlu mengharapkan imbalan. Dan untuk itu semua, jika hendak memberi, ya berilah saja tanpa ada embel-embel apapun. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali kita memahami secara dangkal pesan menjadi garam dan terang dunia. Sebagai contoh kecil, aku harus berbuat sesuatu yang nyata supaya orang lain sungguh-sungguh melihat perbuatan-perbuatanku yang baik, lalu memuliakan Allah. Sikap dangkal yang demikian dapat membuat orang lain terperangkap dalam sikap pamer, melakukan sesuatu yang baik supaya dilihat orang. Ini yang tidak benar. Kita pantas bertanya pada diri kita, apakah melalui pikiran, sikap dan tindakan kita memancarkan terang dan membuat kualitas hidup semakin bermutu, bisa membawa kebahagiaan dan sukacita yang dapat memulihkan kehidupan bersama yang mungkin selama ini sudah rusak, yang disebabkan oleh karena rasa iri hati, dengki, rakus atau keserakahan dari setiap pribadi atau dari manusia sekarang ini. Untuk itu, semoga kebaikan dan kebenaran yang ada pada kita bagikan terang, cahaya, mampu menerangi gelapnya dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, dan kita menjadi garam yang dapat memberikan rasa kepada dunia yang tawar dan mengawetkan atau memelihara dunia dari kerusakan dan membawa orang menjadi haus, rindu untuk mencari sumber air hidup, yaitu Kristus sendiri. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk setiap hal yang boleh kami terima sampai hari ini. Tolonglah kami untuk menghidupi dengan setia identitas kami sebagai garam dan terang dunia. Kiranya melalui hidup kami, orang dapat mengenal siapa Yesus. Kiranya melalui perbuatan baik kami, orang dapat merasakan kasih-Mu. Kalaupun kami akhirnya mungkin ditolak, disalah mengerti, atau difitnah, ingatlah kami bahwa dalam hal itu pun nama-Mu tetap dimuliakan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.